apa saja kira-kira yang perlu diperhatikan oleh pasar ataupun bagi para investor ataupun sektor-sektor apa saja lebih detailnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau November Rain kan yang kebanyakan terkoreksi juga blue chip ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya blue chip ini juga kenaikannya belum banyak yang signifikan. Ada beberapa yang sudah naik, cuman secara valuasi juga masih lebih murah sebenarnya. Jadi memang yang perlu dicermati kalau misalnya ada penurunan sebenarnya di blue chip, terutama mungkin di banks, dan sebenarnya kita masih suka komoditi sih karena memang harga komoditinya sudah naik cukup tinggi, namun belum di price in lah oleh market. Seperti contohnya PTBA, Adaro dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya dan juga ada CPO sebenarnya karena memang kalau CPO ini memang sudah naik ya dari ya, level 1000 ke 1000 ya, naik sekitar 50%. Tapi kalau kita lihat masih ada earnings upside potensial karena memang harga CPO-nya kan all time high lagi. Jadi memang untuk emiten CPO, emiten batu bara, ini sebenarnya kalau ada koreksi sebenarnya layak untuk dikoleksi sih untuk emiten-emiten komoditas, dan sebenarnya kita masih suka banks yang konvensional ya, bukan yang digital seperti BNI, BTN, terus ada BRI, Mandiri. Jika ada koreksi sebenarnya kita masih suka sih sebenarnya. Ya. Baik, kalau kita beralih sedikit ke kabar emiten begitu ya Mbak Michelle, ini memang dari MTEK akan mengabarkan akan mengakuisisi Bank Fama Internasional, bahkan nilainya akuisisinya mencapai 93%. Apa yang perlu diperhatikan oleh pasar? Apakah memang ini akan menjadi sebuah ekspansi dari MTEK atau akan Bank Fama juga akan meramaikan di bank-bank second liner begitu ataupun bank digital di IISG kita? Ya, oke. Kalau kita lihat sebenarnya untuk MTEK ini sebenarnya karena mereka kan belum ada banks ya. Kalau misalnya GoTo kan mereka udah ada Bank Jago. Nah, untuk mereka ada bank digital, mereka memang harus akuisisi. Jadi memang kebanyakan bank-bank sekarang kan mengakuisisi bank-bank kecil-kecil untuk dijadikan bank digital. Seperti BCA juga mengakuisisi bank kecil. Nah, jadi sebenarnya ini sangat strategis ya, dan ini sebenarnya menguntungkan sebenarnya untuk MTEK-nya. Nah, untuk Fama sendiri sebenarnya tergantung untuk nilai valuasinya. Dan sebenarnya sih kalau misalnya valuasinya fair, cukup fair sih sebenarnya bisa bagus juga. Nah, terutama ini sebenarnya bagus sekali untuk MTEK-nya. Apakah juga akan melanjutkan penguatan MTEK begitu dengan adanya ekspansi ini, Mbak Michelle? Harusnya sih iya, tapi kalau misalnya kita lihat dengan valuasi sekarang yang ya sudah cukup tinggi ya, sebenarnya sih saya kurang apa ya, kurang 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 setuju lah. Kenapa? Karena memang banyak saham yang masih murah, kecuali memang semuanya sudah jauh lebih mahal. Saya sih masih suka MTEK, tapi kalau misalnya kita lihat blue chip-nya juga masih murah dan komoditinya juga saham-sahamnya juga belum rally banyak. Jadi sebenarnya saya masih lebih suka saham yang murah sih sebenarnya. Cuman kalau untuk MTEK ini memang sangat strategis. Jadi sebenarnya ini bagus juga kalau misalnya pun ada sentimen kenaikan di saham MTEK sih masih bisa sih, karena dengan akuisisinya Bank Fama ini. Karena memang selama ini kan kekurangan mereka tidak punya bank digital ya. Jadi sementara ini mereka masih mengandalkan third party, dan sebenarnya dengan adanya akuisisi ini jadi melengkapi portfolio mereka untuk digital banks. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.